Kalau Liga Indonesia udah bagus, Liga Indonesia masih butut masalahnya. Masih perlu pembenahan. Jadi untuk sebuah kualitas Ridho itu bahkan merinding gua. Ridho tuh banyak yang bilang ada beberapa pemain kita yang main di Eropa, Kevin Dix sama JISS, itu tuh udah pantas main di. Dia mesti pastikan, agennya mesti memastikan bahwa cari klubnya yang benar. Klubnya ini mau Ridho sebagai sebuah pemain yang berkualitas, bukan sebagai Ridho yang figur bisa naikin follower gitu loh. Kan kebanyakan begitu. Oke, ini menarik juga nih. Salah satu rival yang paling panas di Super League dengan Persib Bandung adalah Persija Jakarta. Yang tadinya sempat di posisi nomor 1 di klasemen, tapi sekarang kegeser sedikit sama Borneo. Sebelum kita ngomongin ke permainannya, performanya, kita lihat dulu lapangannya nih yang lagi dikeluhin sama para pemain, bukan hanya pemain Persija tapi juga lawan ya. Kritik rumput stadion, JIS, Rizky Ridho minta pengelola perbaiki lapangan setelah konser NCT Dream. Nah, ini salah satu personil NCT Dream-nya nih. Rambutnya udah sama kayaknya. Ya, ini resiko dari stadion bagus di Indonesia. Karena kalau GBK terlalu tersorot. GBK dipakai, rumput jelek, pasti semua kena. Kalau JIS masih ada excuse-nya. Tapi ya ini memang menjadi kerugian untuk Persija. Karena memang sudah dikatakan oleh pemerintah daerah DKI bahwa JIS itu akan menjadi stadion konser. Ya kan, jadi mau nggak mau pasti Persija akan tersingkir kalau ada konser. Tapi emang awalnya itu kalau gue dulu lihat JIS itu dulu bagus ya, tapi setelah renovasi itu jadi jelek. Renovasi rumput yang awal itu bagus. Yang sebelum Piala Dunia berarti. Betul. Habis itu kan diganti total. Nah, setelah itu perawatannya malah kurang bagus dan rumput JIS kalah dari GBK. Iya, memang kan kalau rumput JIS itu dia semi hybrid kan. Ada sintetisnya, ada rumput aslinya. Zoysia ya. Dan itu butuh matahari. Butuh matahari. Tribunnya terlalu tinggi, desain stadionnya. Desain stadionnya itu membuat beberapa titik tidak terkena matahari. Ini yang nggak kena matahari langsung ya. Nggak kena matahari langsung. Ini yang bikin akhirnya beberapa titik itu tidak tumbuh dengan semestinya. Ditambah juga katanya akarnya tuh dangkal ya. Jadi gampang nyoplok tuh. Tapi benar kata Ais itu cahaya matahari. Itu memang jadi repot ya. Harusnya kalau gitu harus ada pencahayaan tambahan, harus itu rutin. mahal. Tapi ternyata nggak ngaruh tuh sama jumlah penontonnya, bahkan terus cetak rekor. Iya dong. Jumlah penonton Persija terakhir lawan Bali itu 29.000 something ya. Tapi stadion tuh sampai 80 kan stadionnya kan? Kan nggak dibuka semua. Iya, 30.000 doang sebenarnya yang dijual. Artinya rasionya rendah gitu. Kalau ngomong supporter tetap lah Persib, Persija, Persebaya, Arema itu udah nggak ada lawan. Pasti wow stadionnya di mana, rumputnya jelek pun mereka datang. Mereka kan tim tradisional dan basis supporter yang udah mengakar. Dan Persija emang bagus banget musim ini. Hadirnya Jordi Amat itu membuat perbedaan besar. Terus Brazil yang ada di depan itu ngeri. Jadi memang pantas mereka salah satu tim yang kandidat. Ya, dan jangan lupa pelatihnya ini bagus. Mauricio Sousa ini bagus. Dua musim lalu ya, zaman ada Championship Series. Dia di Madura ya? Dia bawa Madura sampai ke final. Padahal kan orang nggak lirik Madura itu sebagai salah satu kekuatan saat itu, tapi tiba-tiba bisa muncul sebagai finalis dan bagus memang mainnya. Sekarang kita lihat belum pernah kalah Persija kan? 4 pertandingan ya hampir kalah dari Malut ya. Akhirnya seri. Lawan Bali juga kemarin nyaris juga akhirnya bisa seri lagi. Ini menunjukkan bahwa mentalitas mereka bagus. Dan gaya main cakep menurut gue. Bagus dia, artinya. Berasa Brazil ya? Berasa ya. Sekarang kita bingung ya mau lihat ini gaya main Brazil atau bukan. Artinya karena sepak bola sudah membaur. Dan yang pasti gaya mainnya itu enak ditonton, menyerang dan banyak peluang. Kemarin lawan Bali juga kalau seandainya Witan bisa peluang golnya bisa masuk itu harusnya menang 2 kali.
Witan bagus lagi loh. Mungkin semua pemain bisa build up, itu Persija jadi enak. Bawa dari build up di kiri bisa, di kanan bisa, kiper pun bisa. Dua center back, Jordi sama Rido bisa. Van Bastinya bagus. Jadi back four-nya itu Rido dan Jordi Amat itu jadi lebih mudah. Karena sebelum sampai ke mereka, ini ada Van Basti yang mengcover breaker itu sebagai breaker, sebagai pemutus gitu. Ini Gustavo Almeida belum main. Nah, sekarang kayaknya udah join latihan. Gimana nanti prospeknya setelah ada Gustavo Almeida? Karena netizen atau The Jack udah pada suara nih. Gustavo Almeida mainin dong. Kalau gue pikir sih ini akan semakin memperkaya ya. Semakin memperkaya gaya mainnya Persija di musim ini. Bahkan kalau gue lihat kan di 4 pertandingan ini gue nggak terlalu kentara siapa sebetulnya strikernya. Gitu. Mereka lebih bermain cair ya. Benar. Dan lebih sulit untuk ditebak. Ini yang membuat Persija menjadi salah satu kekuatan. Kalau Gustavo Almeida main, ini akan lebih kaya sih menurut gue. Artinya ada seorang target man yang jadi betul-betul. Lengkap ya? Jadi lengkap. Alano sama Maxwell kan kayak free roll gitu, atau lebih ke sayap gitu ya. Di tengahnya taruh Gustavo Almeida, makin komplit ya. Tapi Sosa adaptif lah. Pelatih yang adaptif. Dia bisa lihat materi pemainnya, maka tadi kata Ais gak ada striker, dia tahu bahwa memang ada yang komposisinya false nine semua. Kembali Persija ini bagusnya komposisi pemainnya bagus, pelatihnya juga keren. Jadi gue tetap konsisten nih sejak awal musim. Gue bilang Persib, Persebaya, Persija, Malut, Dewa yang akan berpeluang. 5 itulah. Bali juga jangan lupa. Bali itu awalnya gue masukin, cuman kalau melihat beberapa kemarin mereka nggak menjadi juara lah, 4 besar kayak. Iya. Tapi kalau feeling gue sih musim ini ya Bali masuk ya di antara 6 tim yang berpeluang juara. Tapi yang paling kandidat paling kuat Persija, Persib, Persija Persib. Kita lihat juga dengan Persija yang lagi bagus sekarang, pertanyaannya bisa nggak Persija konsisten? Karena kan biasanya paruh musim ini juga agak membunuh momentum. Dan bisa switching tuh, tim yang tadinya bagus bisa flop, tim yang biasa aja atau jelek bisa up gitu. Kalau di Indonesia itu jangankan FIFA Matchday ya. Satu pekan ke pekan lainnya tuh apapun masih bisa terjadi. Faktor non teknisnya kenceng. Apa sih faktor non teknisnya? Ya ketika pemain dipanggil timnas, nggak dilepas atau kan dilepas nggak ya. Tapi sekarang sudah, insya Allah sih udah bagus ya. Udah rapi ya. Udah rapi jadwalnya mengikuti FIFA Matchday. Terus pemain-pemain Indonesia itu kan kadang-kadang masih belum bisa jaga makan nih. Jaga makan pola hidup. Di awal musim bagus. Belum tentu akhir musim masih main seperti ini nih. Kenapa dia jelek ya? Oh, dia ke dunia malam. Oh, dia makan minyak kebanyakan. Nah, jadi kurang olahraga. Kurang jaga badan. Itu kadang-kadang menurun tuh. Namanya tetap Fandi Sungkara. Di awal musim bagus. Di akhir musim Fandi Sungkara turun. Karena apa? Nah, itu faktor-faktor teknis lah. Padahal Bakmi Japo sudah tutup ya? Sama pergantian kadang-kadang tuh pelatih asing juga penting ya. Kalau pelatih lokal mereka nggak dengar nih pemain nih. Ketika pelatih asing mereka lebih dengar. Respect. Kembali ke itu, teknis seperti itu Fadli. Jadinya susah banget kalau gue lebih suka siapa juara Liga Inggris, siapa juara Liga Italia, siapa juara Liga Timor Leste ibaratnya gitu. Kalau Liga Indonesia susah nebaknya. Nanti nunggu dulu sampai putaran pertama selesai, baru kita lihat seperti apa. Kalau gue pikir Persija sekarang apakah bisa konsisten atau enggak, ini tergantung dalam perjalanannya ini pemain-pemain utama mereka, pemain-pemain penting mereka banyak yang cedera apa enggak. Penting tuh. Terutama Jordi Amat dan Rizky Ridho. Dua pemain itu sih menurut gue yang paling Jordi udah nggak muda, napasnya kira-kira panjang nggak? Ya, yang penting ada ininya ada rotasinya yang menggantikan dan yang menggantikan ini kan 4 pertandingan selalu dia aja kan. Jordi Ridho kan artinya, dan Van Basti gitu yang paling penting. Kalau seandainya pemain-pemain ini tetap bisa main dalam kondisi sehat, ya kemungkinan Persija bisa konsisten. Karena tadi kalau melihat kedalaman skuad Persija, memang bintang mereka 11-11-nya bagus tuh. Tapi pemain cadangannya tidak setara dengan pemain yang tampil di lapangan. Terjomplang. Ada gap ya? Betul, pemain U23 atau pemain muda kan. Nah ini menarik juga nih, Ridho yang kontraknya mau habis 2026 ya. Ini kan lagi ramai juga nih pembahasan soal Ridho mau abroad. Terus mau perpanjangan kontrak, tapi belum tanda tangan dan
kabarnya ada klausul yang diminta ya, yang membuka opsi kalau one day mau abroad nggak dipersulit. Tapi kan Persija juga harus perpanjang kontrak supaya nanti nggak lepas free transfer 2026 ya. Gimana menurut kalian? Itu cuma satu kalimat, win-win solution. Solusi. Jadi jalan tengahnya ya. Betul, Persijanya nggak takut kehilangan Ridho, tapi Ridho juga nggak kehilangan mimpi untuk main di luar. Jadi menurut gue cuma satu kalimat win-win solution, dan itu bagus banget. Persija hebat, Ridho juga berani, bagus. Tapi kalau gue sih lebih cenderung berpikir bukan masalah kontraknya ya, masalah karir Ridhonya. Karena bukan gue nggak kepengen pemain Indonesia main di luar, tapi kita juga perlu melihat banyak pemain Indonesia saat main di luar nggak dapat menit bermain. Kayak Arhan sekarang kan menit bermainnya susah. Asnawi juga nggak selalu starter ya di Bangkok ya, di Buriram. Asnawi di Buriram. Kemudian Shane bahkan. Shane main, inti. Sandy Walsh kan kadang-kadang sudah ini gitu, nggak. Atau kayak Marceng misalnya waktu di Oxford gitu ya. Betul. Ini yang menurut gue lebih baik dia main di Super League bersama Persija, tapi dia selalu main, jadi pilihan utama, kapten bahkan, berduet dengan Jordi Amat, ketimbang dia main di luar negeri, apakah itu di Eropa ataupun di Asia, dia cuma jadi cadangan. Setuju nggak? Enggak. Kali ini gue harus setuju. Kalau Liga Indonesia udah bagus, Liga Indonesia masih butut masalahnya. Masih perlu pembenahan. Jadi untuk sebuah kualitas Ridho itu bahkan merinding gua. Ridho tuh banyak yang bilang, ada beberapa pemain kita yang main di Eropa, kayak Vidic sama Jesus, lu tuh udah pantas main di Serie A, lu tuh udah pantas main karena mereka udah tahu gaya bermainnya, cara bermainnya Ridho. Cuman lu belum ada kesempatan untuk trial aja. Gitu. Nah itu kan kemarin terbelenggu dengan kontrak. Nah ini sebuah jawaban bagus. Persija memperbolehkan kalau Ridho nanti ada yang mau, ya silakan. Tapi dia nggak mau kehilangan ketika balik ke Indonesia, lu sama gua gitu. Jadi ini win-win solution sih sebetulnya. Cuman gini loh, bukannya gua nggak suka dia main di luar, gua mau banget dia main di luar gitu. Tapi kekhawatiran itu tadi. Kekhawatiran itu dia mesti pastikan, agennya mesti memastikan bahwa cari klubnya yang benar. Klubnya ini mau Ridho sebagai sebuah pemain yang berkualitas, bukan sebagai Ridho yang figur bisa naikin follower gitu loh. Kan kebanyakan begitu. Kalau lihat dari kualitasnya Ridho gimana? Layak nggak sih Ridho? Layak dong. Jadi reguler di Eropa. Layak. Itu dia makanya. Jadi kan nggak perlu takut sebenarnya. Iya, cuman kan kadang-kadang ini ada unsur kepercayaannya. Orang-orang Eropa untuk bisa percaya kepada orang-orang Asia agak susah. Ini sama aturan itu, aturan non-Eropa. Aturan Eropa itu jadi tim-tim itu kadang-kadang berpikir, aduh kalau pemain non-Eropa nih aturannya banyak nih, itu yang akan mempersulit mereka. Kan hitungannya asing, non-Uni Eropa. Nah, kenapa balik lagi nih Fadli dan Ais? Gue udah berkali-kali ngomong kenapa waktu itu Erick Thohir, Pak Erick tuh pengen peringkat kita di atas 100 besar supaya mempermudah pemain abroad untuk bisa memilih tim dengan liga yang bagus. Benar. Tapi kemarin BP bilang Ridho nggak akan kemana-mana. Ya dia berharapnya tetap di Persija dong. Iya kan, karena manajer. Betul, kepentingannya berbeda bro. Tapi kalau direktur olahraga. Karena dia kan pihak Persija. Tapi menurut gue tuh win-win solution, berikanlah kesempatan Ridho, kan mungkin nggak lama lagi dia usia prime-nya lewat nanti. Berikan kesempatan, mungkin 2-3 tahun berkarir di Eropa, meskipun Liga Slovenia atau Liga Rumania misalnya di level kedua Eropa, tapi dia bermain di luar negeri dengan kapasitas dia sebagai pemain tim nasional Indonesia. Soalnya bisa ngangkat. Karena memang usia juga masih muda. Kalau misalnya usia dia sekarang udah 26, 27 udah susah. Sekarang 23, prospeknya sangat bagus dan kesempatan itu sangat besar. Karena kalau kita mau main di Eropa itu kan harus benar-benar pemain yang matang banget kalau usianya udah di atas 25 gitu. Itu kan di prime ya, usia prime gitu. Tapi kalau lagi bertumbuh, berkembang, develop, ini waktunya it's time gitu untuk Ridho. Tapi kita lihat lah yang terbaik untuk Ridho, untuk Persija dan untuk semuanya.